Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 31 Maret 2023. Sudah akhir bulan Maret. Mari kita menyongsong bulan April dengan penuh semangat dan sukacita. Hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 10 ayat 31 sampai dengan 42. Kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Engkau mempunyai sabda kehidupan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu perbuatan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun engkau hanyalah seorang manusia. Kata Yesus kepada mereka, tidak adakah tertulis dalam kitab Tauratmu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah kamu percaya kepada-Aku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepada-Aku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada dalam aku dan aku ada di dalam Bapa. Sekali lagi, mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis orang, lalu Ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat suatu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Backgroundnya hari ini seperti lukisan. Keren. Suatu hari ada umat yang menegur romonya karena salah bacaan pada misa harian. Lalu romo ini menjawab, kitab suci tidak pernah salah. Isinya tidak dapat dibatalkan. Jangan salah-salahkan kitab suci. Lalu umat ini berkata, iya Romo, kitab suci tidak salah, tetapi Romo keliru bacanya. Itu bacaan kemarin. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, dalam firman hari ini, dialog antara Yesus dengan orang-orang Yahudi semakin mengalami kebuntuan. Maka mereka kembali hendak melempari Yesus dengan batu karena Yesus dianggap menghujat Allah. Kepicikan dan fanatisme mereka telah menutup mata mereka untuk dapat melihat segala perbuatan baik yang telah dilakukan Yesus. Mereka nggak peduli dengan segala yang baik yang telah dibuat oleh Yesus. Yang ada dalam benak orang-orang picik macam ini adalah Yesus harus disingkirkan, dibunuh, karena mengancam kedudukan dan kepentingan mereka. Berulang-ulang, Yesus berupaya menempuh jalan dialog untuk menjernihkan persoalan. Ia menjelaskan maksud kedatangannya, bahwa dirinya diutus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapanya. Namun tetap gagal.
dan dialog tidak bisa ditempuh karena kesempitan berpikir orang-orang Yahudi, maka Yesus menyingkir ke seberang sungai Yordan dan tinggal di sana. Justru banyak orang yang datang kepadanya dan menjadi percaya. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, terkadang dalam hidup ini kita menjadi pribadi-pribadi yang overthinking terhadap orang lain, yang beda, yang tidak sepaham dengan kita, dianggap sebagai ancaman yang perlu diberantas. Belajar dari Yesus yang berupaya untuk menjernihkan masalah melalui jalan dialog perlu kita tempuh. Dan ketika dialog gagal, jangan malah ngamuk. Mengalah bukan berarti kalah. Tetap melakukan yang baik dan menghargai perbedaan. Inilah yang Yesus teladankan kepada kita. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.